Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat di seluruh wilayah Nusantara atau penjuru dunia ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semua. Dan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat di seluruh wilayah Nusantara atau penjuru dunia ini yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kajian penting kepada Anda semua atau kepada saudara-saudara, bahwa pada hari ini adalah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, yang ini adalah mendekati yaitu Hari Raya Idul Adha, yaitu pada insya Allah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2025, yaitu hari Jumat yang akan datang, yaitu tanggal 6 Juni 2025. Pada hari ini adalah yaitu pada bulan Zulhijjah, yaitu mendekati hari raya Idul Adha itu, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Yang ini sudah terjadi, yaitu sudah tiba, yaitu amalan ibadah yang bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat, yaitu puasa sunnah, 2 puasa sunnah sebelum hari raya Idul Adha, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Menjelang hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, yaitu terjadi pada tanggal 6 Juni 2025. Maka saat sekarang ini biasanya kaum muslimin atau dan muslimat
sedang mempersiapkan tentang akan tiba, yaitu hari raya Idul Adha itu, yaitu berupa hewan korban yang nanti akan dikorbankan pada hari raya Idul Adha itu, yaitu kambing dan sapi. Dengan ini maka saya sebagai tokoh masyarakat Kediri, dan saya tinggal di wilayah Kabupaten Kediri ini, maka saya akan bisa menceritakan kepada Anda tentang pengalaman saya selama saya tinggal di Kabupaten Kediri ini. Pada saat sekarang ini Kabupaten Kediri adalah di bawah pimpinan seorang adipati, seorang bupati, yaitu dalam pemilihan umum kemarin yaitu sebagai pemenang adalah Saudara Haji Hanindito Himawan Pramono SH, yang beliau adalah putra dari Bapak Pramono Anung yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam kepemimpinannya sebagai bupati, maka Bapak Haji Hanindito Himawan SH, Bapak Haji Hanindito Himawan Pramono SH didampingi oleh seorang wakil bupati bernama Hajah Dewi Maria Ulfa ST atau sarjana teknik. Dan pada saat sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri ini, saya akan memberitahukan kepada Anda tentang berapa banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri ini, karena saya mempunyai data atau lembarannya. Saya bisa tunjukkan. Pada saat sekarang ini di Kabupaten Kediri adalah terdiri dari 26 kecamatan. Jadi di Kabupaten Kediri pada saat sekarang ini adalah terdiri dari 26 kecamatan yang terdiri dari beberapa desa. Saya bacakan ya masing-masing nama dari kecamatan itu. Yang pertama Kecamatan Badas, yang kedua Kecamatan Banyakan, yang ketiga Kecamatan Gamping Rejo, yang keempat Kecamatan Grogol, yang kelima Kecamatan Gurah, yang keenam Kecamatan Kandangan, yang ketujuh Kecamatan Kandat, yang kedelapan Kecamatan Kayen Kidul, yang kesembilan Kecamatan Kepung, yang ke-10 Kecamatan Keras, yang ke-11 Kecamatan Kunjang, yang ke-12 Kecamatan Mojo,
yang ke-13 Kecamatan Ngadiluwih, yang ke-14 Kecamatan Ngancar, yang ke-15 Kecamatan Ngasem, yang ke-16 Kecamatan Pagu, yang ke-17 Kecamatan Papar, yang ke-18 Kecamatan Pare, yang ke-19 Kecamatan Pelemahan, yang ke-20 Kecamatan Pelosok Klaten, yang ke-21 Kecamatan Puncu, yang ke-22 Kecamatan Purwasri, yang ke-23 Kecamatan Ringinrejo, yang ke-24 Kecamatan Semen, yang ke-25 Kecamatan Tarokan, yang ke-26 Kecamatan Badas. Jadi pada saat sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri adalah terdiri dari 26 kecamatan. Dan saya akan bisa menceritakan kepada Anda tentang pengalaman saya selama saya tinggal di wilayah Kabupaten Kediri ini. Pengalaman saya adalah di wilayah Kota Kediri, yaitu yang kita semua telah banyak mengetahui, yaitu tentang perusahaan rokok yang terbesar di dunia atau di Nusantara ini atau di Indonesia ini, yaitu pabrik rokok Godang Garam TBK yang ada di Kota Kediri ini. Merupakan pabrik rokok terbesar di dunia yang mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi, yang sangat tinggi. Di samping pabrik rokok HM Sampurna di Surabaya. Maka dengan ini pabrik rokok Godang Garam TBK Kediri adalah pabrik rokok yang terbesar di dunia. Maka saya mempunyai pengalaman yang saya miliki, yaitu setiap tanggal 25 Juni sebagai hari ulang tahun PT Godang Garam TBK itu. Jadi PT Godang Garam TBK memperingati hari ulang tahunnya setiap tanggal 25 Juni. Dan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tanggal 17 Agustus. Di kedua hari penting itu, yaitu PT Godang Garam TBK setiap tanggal 25 Juni itu sebagai hari ulang tahun Godang Garam TBK mengadakan pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang yang terkenal saat ini, yaitu setiap tanggal 25 Juni itu mengadakan pergelaran wayang kulit dengan dalang Ki Haji Anom Suroto. Dan kemudian pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus, itu juga diadakan pergelaran wayang kulit juga, yang biasanya diadakan pada tanggal 18 Agustus. Pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang yang terbaik juga,
atau dengan dalang yang kondang juga, yaitu Ki Haji Mantep Sudarsono. Jadi dua dalang yang terkenal atau terbaik atau teristimewa atau terkondang itu. Saya akan bisa membacakan data sekilas tentang Ki Haji Mantep Sudarsono. Saya akan bisa beritahukan kepada Anda. Ki Haji Mantep Sudarsono lahir 31 Agustus 1948 di Dusun Jatimalang, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah, dan wafat pada tanggal 2 Juli 2021 di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini itu merupakan dalang kondang itu yang masih ada adalah Ki Haji Anom Suroto, dan yang sudah tiada atau tutup usia adalah Ki Haji Mantep Sudarsono dengan tutup usia beliau pada usia 72 tahun yang kemarin. Karena ada sangkut pautnya, yaitu tentang pengalaman beliau pada saat Hari Raya Idul Adha, yaitu karena ini mendekati Hari Raya Idul Adha, maka ada pengalaman yang ada sangkut pautnya dengan pengalaman beliau, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 28 April 1996. Pada waktu itu adalah bersamaan, yaitu wafatnya Ibu Negara Republik Indonesia, yaitu Ibu Hajah Siti Hartinah Soeharto, yaitu pada saat Hari Raya 28 April 1996 itu. Pengalaman Ki Haji Mantep Sudarsono adalah pada saat itu, pada waktu itu adalah beliau tepat melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Pada saat itu, pada waktu itu tepat beliau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau ke kota Mekah, Madinah. Tepat pada waktu itu beliau melaksanakan ibadah haji. Jadi ada pengalaman yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini. Sebab apa? Sebab di saat sebelumnya, menurut cerita kepercayaan atau agama yang dianut oleh Ki Mantep Sudarsono adalah di luar Islam.
maka beliau mendapatkan petunjuk atau hidayah, kemudian bisa masuk Islam dan bisa mendirikan masjid dan melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah dan ke kota Mekah, Madinah, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke kota Mekah dan ke kota Mekah, Madinah. Kemudian pada kajian saat sekarang ini saya juga akan menceritakan tentang pengalaman saya, yaitu tentang kendaraan sepeda motor yang pernah dimiliki oleh keluarga saya atau pribadi saya sendiri. Saya cetak, saya mempunyai lembarannya, yaitu beberapa sepeda motor yang pernah dimiliki oleh keluarga saya atau pribadi saya sendiri. Saya tunjukkan ya daftar sepeda motor yang pernah dimiliki oleh keluarga saya atau pribadi saya sendiri. Yang pertama adalah sepeda motor atau kendaraan saya bernama atau mereknya adalah Honda Astria Star tahun 1996. Ini foto-fotonya. Honda Astria Star keluaran tahun 1996. Yang ini adalah seperti biasa adalah banyak kegunaannya, karena sebelum ada atau keluar atau terbit sepeda motor itu, orang-orang kadang menggunakan sepeda ontel biasa. Maka setelah keluar sepeda motor, maka menggunakan kendaraan itu. Yang sepeda motor itu sudah saya pakai berkali-kali, yaitu misalnya berkeliling-keliling di Kota Pare dan Kediri. Ketika saya bersekolah di sekolah negeri, misalnya di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri pada sekitar tahun 2000-an, saya pernah berkeliling-keliling, bukan hanya di Kediri saja tetapi dekat Kabupaten Kediri, yaitu pernah lewat di Kabupaten Madiun. Dari Kabupaten Madiun menuju ke selatan, kemudian sampai di Kabupaten Magetan. Karena belum begitu jelas mengetahui daerah itu, maka kadang agak bingung. Dari Madiun menuju ke selatan, saya berkeliling-keliling sendiri sampai di Kabupaten Magetan. Kemudian menuju ke timur sampai di Kecamatan Kawedanan. Di situ saya melihat yaitu
seperti melihat ke timur, yaitu adalah berupa pegunungan. Mengendarai sepeda motor adalah saya lihat seperti pegunungan. Yang saya kira pegunungan itu adalah pegunungan yang ada di Kabupaten Malang, yang ternyata adalah pegunungan di Kediri. Kalau Anda lewat di situ, maka kadang bingung menuju ke timur, terus saya kira itu adalah pegunungan di Kabupaten Malang. Saya berkata dalam jiwa saya sendiri, saya berkata, oh masa apa seperti pegunungan di Malang, ternyata adalah ke timur, terus adalah pegunungan di Kediri. Kemudian sepeda motor yang kedua yang saya miliki adalah merek, yaitu Honda Astrea Impreza tahun 2000. Ini fotonya. Honda Astrea Impreza tahun 2000, keluaran tahun 2000. Yang mesinnya adalah bagus sekali, baik sekali, bisa dikendarai dengan cepat dan mudah sekali. Yang saya kadang juga menggunakan berkali-kali, banyak kegunaannya. Di antaranya menggonceng beras atau katul dan diantar ke toko-toko begitu. Dan juga saya pernah yaitu menggunakannya, yaitu ke sekolah tinggi yang saya belajar di situ, yaitu ke Universitas Nusantara PGRI Kediri dan ke Universitas Pawiyatandaha Kediri. Itu saya mengendarai sepeda motor itu. Dan juga pernah saya gunakan ke kota Surabaya. Dengan sepeda motor itu, yang pengalaman saya adalah memakai sepeda motor itu pada waktu malam hari, yaitu pernah dihadang oleh 4 preman di kota Surabaya itu. Dihadang dan hanya dompet saja yang diminta, isi yang ada di dompet saja yang diminta. Dihadang 4 preman dan
dan sedikit menganiaya saya. Yaitu tepatnya di Bundaran Waru, Surabaya. Kemudian sepeda motor saya yang keempat yang pernah saya gunakan adalah merek Honda Astrea Grand tahun 1997. Honda Astrea Grand tahun 1997, tapi itu adalah pembeliannya adalah tidak baru dan hanya bekas saja, membeli di orang lain. Pembeliannya di orang lain berupa bekas, bukan baru. Itu sepeda motornya. Jadi hampir bersamaan, selain mempunyai sepeda motor Honda Astrea Impreza, pada waktu itu juga mempunyai Honda Astrea Grand tahun 1997 itu. Dan sepeda motor itu saya juga pernah menggunakannya, yaitu pada saat saya melamar pekerjaan di kota Kediri, yaitu sebuah PT yang bergerak di bidang pelayanan gas LPG. Jadi tugasnya adalah berkeliling ke masyarakat dan menawarkan tentang selang atau alat-alat yang termasuk alat dari gas tabung LPG Kediri. Itu kerjanya. Kemudian saya telah menggunakannya juga, yaitu seperti yang saya ceritakan dahulu, yaitu mengantar surat pemberitahuan pajak kendaraan bermotor, yaitu bagi siapa saja yang kendaraannya sudah tiba untuk membayar pajak di kantor pelayanan pajak Kediri, maka saya mengantar surat pemberitahuan pajak kendaraan itu di wilayah kota Kecamatan Pare, dan saya mengambil suratnya adalah di Kediri. Yang saya antar kira-kira adalah 800-an surat saya telah mengantarnya. Dan upah dari satu surat saja kalau di jauh itu adalah Rp1.000 atau Rp800. Ya, alhamdulillah lumayan buat hiburan, kerja sebagai hiburan, dan bisa mengenal tokoh masyarakat begitu. Kemudian kendaraan atau sepeda motor yang saya miliki
yang sekarang masih saya gunakan adalah Honda Supra X tahun 2014 yang saya masih menggunakannya. Honda Supra X 125 tahun 2014 yang saya masih memakainya atau menggunakannya. Yang saya pernah menggunakannya yaitu pernah mengantar siswa-siswi yang belajar apabila tiba saat beliau sudah tiba untuk mudik atau pulang. Jadi mengantar ke stasiun, di samping mengantar pulang juga kadang menjemput dari stasiun. Jadi antar jemput stasiun dengan upah dari Pare ke Kediri yaitu Rp50.000. Jadi kalau ada panggilan maka saya mengantar mereka itu. Yaitu saya punya kenalan di kampung Inggris Pare yang sebagai guru atau pengajar di situ. Dan saya juga menggunakan yaitu macam-macam sepeda motor Supra X itu, menggunakan kemana-mana. Dan Honda Astrea Grand itu saya juga pernah menggunakan ke kota Surabaya, dan kadang ada layanan yang istimewa di kota Surabaya itu. Dan saya dan Anda atau kita bisa mendoakan tentang sepeda motor itu. Sepeda motor itu yang saya gunakan, semoga dengan menggunakan sepeda motor itu tetap aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan yang tetap aman dan selamat selamanya. Yang saya bisa minta doa kepada saudara-saudara dan bisa digunakan dengan perjalanan yang aman dan selamat. Saya minta doa kepada saudara-saudara aman dan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kajian saya kali ini saya akan membacakan
beberapa ayat di kitab suci kita, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aksaron nasi walakinna aksaron nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha summa stawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjaini isnaini yughshil lailan nahar inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'u wa nakhilun shinwanun wa ghairu shinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi ukul inna fi zalika la ayatil liqaumin ya'qilun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aksaron nasi la yu'minun. Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu. Itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha sumastawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Tuhan. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjaini isnaini yughshil lailan nahar inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.
Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatun min a'nabi wa zar'u wa nakhilun shinwanu wa ghairu shinwanin yusqa bima wahid bima wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi zalika la ayatil liqaumi yaqilun dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, Mari kalau kita memahami ayat-ayat Tuhan, kita bisa berbaik diri, yaitu kalau kita memperbaiki akhlak, maka kita bisa beribadah kepada Tuhan dan kemudian beribadah kepada Allah dan kemudian mengolah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini, yaitu berupa kebutuhan kita, yaitu kebutuhan hidup baik jasmani dan rohani. Dalam bidang pertanian, misalnya tanaman-tanaman yang dimiliki oleh pertanian kita, misalnya padi, jagung, semangka, terus padi, jagung, semangka, tomat, dan banyak tanaman-tanaman yang lain, misalnya sayur-sayuran, sawi, kacang panjang, dan sebagainya yang sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Maka kalau kita bersyukur, insya Allah mendapat rezeki yang berkah sebagai limpahan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Dan saya akan membacakan dua hadis, yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yaitu barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu, dan yang menghendaki akhirat maka juga harus dengan ilmu, dan yang menghendaki kedua-duanya maka juga harus dengan ilmu. Tapi ilmu manusia kadang terbatas dan kadang ada batasnya, kadang dibatasi oleh Tuhan. Maka dengan ini kita semoga tetap yaitu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa semoga mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yaitu berbunyi ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Artinya, bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk urusan duniawi atau beribadahlah untuk urusan akhirat. Saya ulangi, bekerjalah untuk urusan akhiratmu atau beribadahlah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Maka dengan ini, kedua hadis ini adalah pelajaran buat kita semua. Karena ini adalah mendekati hari raya Idul Adha yang merupakan termasuk musim haji, maka saya akan membacakan ayat suci, yaitu berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Artinya, melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban bagi kaum muslimin atau muslimat yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Demikianlah tentang kajian saya kali ini, dan dengan kajian ini semoga bisa bermanfaat bagi kita atau saudara-saudara sesama umat Islam, atau bahkan juga untuk seluruh manusia non Islam juga. Demikianlah tentang kajian saya kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah atau manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.